Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 17 Agustus 2022. Sejumlah informasi telah kami rangkum dan akan kami siapkan untuk Anda di antaranya. Kasat Narkoba Polres Karawang ditangkap. Momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, Ridwan Kamil mengklaim tidak ada lagi desa tertinggal di Provinsi Jawa Barat. Praproklamasi pertama dibacakan di Tugu Pensil, Cirebon. Selain tiga informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat. Kali ini bersama saya, Amelia Putri, kita mulai Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kami awali dengan informasi dari Karawang. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri dikabarkan menangkap Kasat Narkoba Polres Karawang, Jawa Barat berinisial AKP ENM. Penangkapan terhadap Kasat Narkoba Polres Karawang, Jawa Barat ini dilakukan di sebuah apartemen Taman Sari Mahogany di Jalan Interchange Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat. Penangkapan terhadap oknum perwira menengah polisi ini merupakan hasil pengembangan Ditpid Narkoba Mabes Polri setelah tertangkapnya 2 orang bandar narkoba di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. AKP ENM diduga ikut terlibat dalam jaringan bisnis narkoba tersebut. Dari penangkapan dikabarkan penyidik Barreskrim Mabes Polri menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit ponsel dan 3 paket sabu seberat 101 gram serta 1 timbangan digital dan uang tunai senilai 27 juta rupiah. Meski demikian, hingga kini belum ada informasi resmi yang dirilis Polres Karawang terkait penangkapan oknum perwira menengah tersebut. Dari Karawang, Todi Triadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, tim khusus yang dibentuk Kapolri dalam penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua menunjukkan keseriusan Polri dalam penegakan hukum di Indonesia. Citra aparat kepolisian saat ini menjadi sorotan publik setelah terseretnya sejumlah perwira tinggi dalam kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Widya Dagunakaya, menyatakan kerja tim sus yang dibentuk Kapolri sudah cukup bagus karena mampu menyeret sejumlah petinggi Polri menjadi tersangka. Menurutnya, upaya yang dilakukan Kapolri dalam penanganan penegakan hukum sudah transparan dan tidak pandang bulu, sehingga hukum benar-benar ditegakkan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dari penyidikan, penuntutan itu sudah oke semua, dilengkapi semua. Karena kalau sudah di pengadilan, itulah yang akan dihantam oleh, dalam tanda kutip, oleh pihak FS. Apakah itu penasihat hukumnya atau pengacaranya. Di situ kalau itu tidak bisa atau dimentahkan pembuktiannya, nah di situ akan memiliki implikasi hukum yang lain. Widya Dagunakaya menambahkan, dalam proses di pengadilan nanti, aparat penegak hukum harus bekerja profesional dan jangan terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun sehingga penanganan kasus ini bisa sesuai dengan peraturan hukum. Demikian laporan Dang Herman dan Agung Santoso, TVRI Jawa Barat. Saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, Ridwan Kamil mengklaim tidak ada lagi desa tertinggal di Provinsi Jawa Barat.
Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021, kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat di seluruh tanah air, dimanapun Anda berada, saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-77 untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kita bangkit bersama, berkolaborasi, berinovasi, memberikan yang terbaik untuk bangsa, untuk mewujudkan cita-cita yang negara maju, negara yang mensejahterakan, mencerdaskan rakyatnya, dan semangat menuju bangsa yang maju, bangsa yang juara. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim jika di Jawa Barat sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Sebelumnya pada tahun 2018 ada sekitar ribuan desa di Jawa Barat yang tercatat masih sebagai desa tertinggal. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Forkopimda Jawa Barat menggelar upacara pengibaran bendera di halaman Gedung Sate pada Rabu pagi. Pada kegiatan upacara pengibaran bendera ini diikuti dari berbagai instansi dan juga lembaga pemerintahan, termasuk unsur masyarakat. Pada saat memberikan pemaparan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim jika di momentum Hari Kemerdekaan ini, Jawa Barat memiliki kabar positif. Ridwan Kamil mengklaim jika Jawa Barat saat ini sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Menurutnya, pada tahun 2018 tercatat masih ada 1.000 desa yang masih tertinggal. Selain itu juga di masa kepemimpinannya, sebelumnya hanya sekitar 30 desa yang berstatus mandiri. Kini di tahun 2022 mencapai 1.130 desa yang berstatus mandiri. Perayaan ini juga adalah momentum untuk merefleksikan arti perjuangan para pendahulu kita dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Desa tertinggal dan sangat tertinggal di tahun 2022 ini sekarang sudah nol, tidak ada lagi status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di Jawa Barat. Emil berharap dengan adanya peran pemerintah dalam membangun desa dapat bermanfaat bagi banyak masyarakat di pedesaan dan tidak ada lagi desa dengan berstatus tertinggal. Dari Kota Bandung, Abi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Wali Kota Cimahi Purnawirawan Letkol Infantri Ngatiada di Gedung Pemerintahan Jawa Barat pada Selasa siang. Pelantikan Ngatiada sebagai Wali Kota Cimahi hanya sampai bulan Oktober mendatang. Bertempat di Gedung Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Wakil Wali Kota Cimahi menjadi pemimpin daerah Kota Cimahi pada Selasa siang. Purnawirawan Letkol Infantri Ngatiada yang sebelumnya menjadi pelaksana tugas Wali Kota Cimahi, kini sudah resmi menjadi Wali Kota Cimahi. Meski demikian, masa jabatan dari Ngatiada hanya 2 bulan atau hingga bulan Oktober tahun 2022 mendatang. Selain itu, Ridwan Kamil juga berpesan untuk meneruskan dinamika pembangunan Kota Cimahi selama rentang waktu 2 bulan menjabat. Menurut Gubernur Jawa Barat, pada tahun 2022 ini, ada 3 daerah yang masa jabatan wali kota atau bupatinya habis. Daerah tersebut yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Tasikmalaya. Kota Cimahi, wali kota dilantik Ngatiada sebagai wakil dan sekarang sebagai wali kota sampai Oktober tanggal 22 di tahun 2022. Tidak ada hal yang istimewa kecuali peristiwa pelantikan dan surat keputusan. Hari-hari beliau sudah melakukan kegiatan sebagai PLT yang artinya menjaga dinamika pembangunan Cimahi dengan keputusan-keputusan yang sudah biasa dilakukan.
Seperti diketahui sebelumnya, Ngatiana sudah menjabat sebagai PLT Wali Kota Cimahi selama 20 bulan dikarenakan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna terjerat penerimaan gratifikasi pembangunan rumah sakit Kasih Bunda. Dari Kota Bandung, Abi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Satu hari menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77, Bupati Ciamis kukuhkan 52 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Ciamis di halaman pendopo Kabupaten Ciamis. Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menyampaikan, sebagai generasi muda bangsa, anggota Paskibraka merupakan salah satu yang berperan penting untuk melaksanakan tugas bersejarah mengibarkan bendera Sang Merah Putih tanggal 17 Agustus 2022. Ia berharap agar para petugas dapat bersungguh-sungguh serta dapat menjalankan amanah dan mengemban tugas juga tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sebagai anggota Paskibraka. Karena anggota Paskibraka yang dikukuhkan merupakan pelajar yang terpilih dari yang terbaik, dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pembina, pembimbing, pelatih, dan panitia yang telah senantiasa membimbing anggota Paskibraka Ciamis dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Diharapkan para anggota Paskibraka nantinya dapat melanjutkan kepemimpinan bangsa di masa depan dengan karakter pemimpin yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Dari Kabupaten Ciamis, Yusi Luciana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Implementasi program Kampus Merdeka pada tahun akademik 2022 ini akan diselenggarakan pengurus Universitas Al-Ghifari Bandung di usianya yang ke-20 tahun. Berbagai upaya peningkatan kualitas akademik dan non-akademik bagi mahasiswa kini terus dilakukan Universitas Al-Ghifari Bandung yang memasuki usia ke-20 tahun. Salah satunya dengan menerapkan program Kampus Merdeka dalam proses pembelajaran pada tahun akademik 2022. Menurut Rektor Universitas Al-Ghifari Bandung, Didin Muhafidin, keberadaan Universitas Al-Ghifari Bandung di usianya yang ke-20 akan senantiasa meningkatkan kepedulian terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat melalui program pendidikan tingginya. Kampus Al-Ghifari sebagai kampus sang pemenang, tadi saya jelaskan ya, P-nya adalah peduli ya. Diharapkan di usia yang ke-20 ini Unfaris semakin peduli ya terhadap semua masalah-masalah di masyarakat, baik masalah sampah, sosial, dan sebagainya ya. Hari ini insya Allah dalam Milad ke-20 ini kita mengadakan pasar murah ya untuk masyarakat sekitar. Yang kedua juga kita harus E-nya adalah empati, bagaimana Universitas Al-Ghifari mendapat empati dari semua kalangan ya. Sementara itu, anggota DPD RI Jawa Barat Hajah Eni Sumardi serta anggota DPR RI Sodik Mujahid menilai selama 20 tahun berdiri, Universitas Al-Ghifari Bandung mampu menyelenggarakan proses pendidikan dengan baik sesuai perkembangan zaman. Dan Kampus Merdeka ya, dan sudah dilaksanakan, saya lihat tadi mensolusi permasalahan di masyarakat yang ada, antara tadi pengelolaan sampah yang sangat luar biasa yang menjadi sampai sekarang ini belum tersolusi dengan baik, dan Al-Ghifari ini memberikan contoh dalam Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini, bakti sosialnya adalah menyelesaikan solusi sampah yang ada di lingkungan masyarakat. Saudara-saudara, kami sampaikan selamat ya atas ulang tahun Universitas Al-Ghifari, dan Al-Ghifari seperti halnya perguruan tinggi lain di Indonesia itu harus terus mengembangkan diri, mengembangkan kualitas, membangun mahasiswa-mahasiswa yang berkarakter, membangun mahasiswa yang berkelas internasional. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Yang informasi lainnya seputar Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 akan kami hadirkan usai jeda, di antaranya. Praproklamasi pertama dibacakan di Tugu Pensil. Sekarang mah kopi Jawa Barat sudah mendunia. Kira-kira kalau ngejualnya itu bisa langsung kok Kang? Nggak bisa Kang, kalau kita mau ngirim kopi ke luar negeri mah nggak kayak jualan bala-bala tuh.
main jual-jual aja, harus ada sertifikasinya, harus ada uji mutunya, baru kita bisa kirim kopi ke luar negeri. Kalau uji mutu kopi itu adanya di BPSME Agro Bandung, Kang. Lu aya di Cinunuk. Cinunuk, ya saya pernah lewat. Oh iya, di situ. Aya mah buat ekspor. Benar-benar. Siap lah. Oke, gaskeun, Bro. Kopi juara, Jabar juara. Ikuti Lomba Festival Film Pendek TVRI Jawa Barat 2022. Tema, Anak Indonesia Kini dan Nanti Penjaga Ibu Pertiwi. Pendaftaran 10 Agustus hingga 10 September 2022 melalui email ffp.tvrijawabarat22@gmail.com. Peserta boleh atas nama pribadi atau kelompok dengan mencantumkan nomor telepon. Pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis. Film paling lama dikirim 31 Oktober 2022. Kategori pemenang lomba, film terbaik, sutradara terbaik, pemeran utama terbaik, kameramen terbaik, penata suara terbaik, penulis naskah terbaik, editor terbaik. Informasi selengkapnya dapat dilihat di Instagram TVRI Jabar. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, Tugu Pensil yang dikenal sebagai Tugu Proklamasi yang berlokasi di perempatan Jalan Siliwangi, Kota Cirebon menjadi saksi bisu pra-proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dikumandangkan. Sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari veteran, pemuda, dan ormas memperingati pra-proklamasi di Tugu Pensil yang berada di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Sejarah mencatat Tugu Pensil ini merupakan saksi bisu bahwa Cirebon merdeka terlebih dahulu dibandingkan Jakarta dengan naskah proklamasi dari Syahrir. Pada tanggal 15 Agustus 1945, tokoh nasional Dr. Sudarsono yang merupakan dokter di Rumah Sakit Orange atau sekarang dikenal Rumah Sakit Daerah Gunung Jati memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang dipastikan menyerah kepada sekutu. Kemudian barulah pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan menggema di penjuru Nusantara. Ya, kita melaksanakan peringatan proklamasi atau pra-proklamasi di Tugu Pensil alun-alun Kejaksaan ini karena kita menemukan data di Jakarta di Perumnas bahwa sebelum 17 Agustus di Kejaksaan telah dilakukan pembacaan proklamasi di Cirebon di tempat ini oleh Dr. Sudarsono. Dr. Sudarsono itu pimpinan Rumah Sakit Gunung Jati saat itu. Beliau adalah ayahanda dari Yono Sudarsono. Dan naskah itu ditulis oleh Ustaz Syahrir dengan 330 kata. Selain itu digelarnya refleksi kemerdekaan di Tugu Pensil ini juga mengenang jasa para pahlawan bangsa yang sudah berjuang demi bangsa Indonesia. Dari Cirebon, Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, pasca pandemi COVID-19, masyarakat kembali bisa merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan meriah. Antusias masyarakat begitu terlihat dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di tahun ini, salah satunya di Desa Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selama 2 kali peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, masyarakat tidak bisa merayakan dan memperingatinya secara meriah akibat pandemi COVID-19. Namun berbeda halnya untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di tahun 2022 ini, di mana masyarakat bisa kembali memperingatinya dan merayakannya secara meriah. Bukan hanya di perkotaan saja, kemeriahan dan kehidmatan masyarakat juga terlihat di desa-desa. Seperti halnya di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Warga bisa berbaur dengan unsur pemerintahan desa setempat untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di lapangan Desa Cikahuripan. Momentum 77 tahun Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kali ini harus dijadikan sebagai momentum membangkitkan semangat kembali warga desa untuk terus membangun kemajuan desa.
Terlebih, Desa Cikahuripan merupakan desa yang masuk 5 besar sebagai desa terbaik tingkat Jawa Barat pada ajang lomba desa tahun ini. Usai kegiatan upacara, warga masyarakat pun melakukan karnaval menyusuri jalan-jalan desa dengan menyajikan beragam kreasi seni yang sudah mereka persiapkan dalam menyambut kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 di tahun 2022. Bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat untuk negeri tercinta Nusantara sebagai tagline Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kali ini tentunya telah memberi semangat pada masyarakat di desa-desa untuk terus bangkit pasca pandemi. Demikian dilaporkan Deden Kusnadi, TVRI Jawa Barat. DPW LDII Jawa Barat melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua DPW LDII Jawa Barat, Dr. Gigi Diki Harun, bertindak sebagai pembina upacara di lapangan pendidikan Baitul Mansurin, Cijambe, Ciduduk, Kabupaten Bandung. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi sejarah bermakna yang penting diperingati sebagai wujud rasa nasionalisme dan bentuk penghargaan kepada para pejuang dan pahlawan yang mengorbankan segenap jiwa raganya demi mengibarkan bendera merah putih. Untuk itu DPW LDII Jawa Barat dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, pagi tadi di lapangan pendidikan Baitul Mansurin melaksanakan upacara. Upacara yang diawali pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan teks proklamasi. Tidak hanya diikuti pengurus LDII, namun juga generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa. Upacara berlangsung hikmat sebagai wujud aktualisasi rasa nasionalisme, juga wujud wawasan kebangsaan, khususnya generasi muda. Diungkapkan Dr. Gigi Diki Harun dalam memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, warga LDII Jawa Barat bertekad memberikan kontribusi bagi negara dan masyarakat di 8 klaster program. Dan diharapkan generasi muda LDII, umumnya generasi muda Indonesia, menjadi pemenang pada era bonus demografi. Makna buat kita adalah bahwa kita hidup di negara yang sangat luar biasa ini, sumber daya manusia yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa, kerukunan dan kekompakannya juga luar biasa, negara yang penuh ketentraman. Tentu kita wajib memberikan kontribusi kepada bangsa. Usai upacara bendera Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, DPW LDII Jawa Barat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada siswa-siswa yang berprestasi pada Olimpiade Nasional, baik bidang biologi, kimia, dan sosiologi, fisika, maupun matematika. Buat pelajar sendiri ini tuh sebagai ajang buat kita semakin lebih berprestasi buat bangsa, terus memberikan kontribusi yang banyak buat bangsa, biar bangsa Indonesia semakin lebih maju, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa juga. Dari Bandung, Komarudin dan Ade Edi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Masih informasi dari Bandung, Saudara, kebaya Goes to UNESCO semakin sering didengar di momen Agustus yang merupakan bulan terjadinya peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Aksi menggairahkan penggunaan busana kebaya sudah sering terdengar pada akhir-akhir ini. Namun, aksi ini semakin santer terdengar pada bulan Agustus yang merupakan bulan terjadinya peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti halnya ibu-ibu alumni SMA Negeri 2 Bandung yang tergabung dalam kelompok LD2. Dengan menggunakan busana kebaya serta melambaikan bendera merah putih, mereka menarikan koreo diiringi lagu Hari Merdeka yang bernuansa heroik. Aksi ini merupakan bentuk partisipasi aktif mereka dalam mendukung busana kebaya agar diakui UNESCO sebagai budaya tak benda asal Indonesia. Dari Kota Bandung, Doni melaporkan. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, di antaranya. Hotel di Bandung gelar upacara bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun musibah demi musibah silih berganti,
harga-harga merangkak naik, harga diri turun drastis. Namun negeri ini harus tetap kuat, negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia tahun ini memperingati hari jadinya yang ke-77. Mari kita jadikan momentum HUT RI tersebut untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat untuk negeri tercinta Nusantara merdeka. Dan selamat juga untuk hari jadi TVRI yang ke-60. Semoga sebagai TV publik, TVRI senantiasa terus merawat negeri dan bangsa, melayani bangsa. Bravo TVRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami lanjutkan dengan informasi masih dari Bandung, Saudara. Puluhan pegawai Horizon Ultima Bandung gelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 pada Rabu pagi. Bertempat di halaman Hotel Horizon Bandung, Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung, puluhan pegawai Horizon Ultima Bandung menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu pagi. Pada upacara tersebut, General Manager Horizon Ultima Bandung, Yudi, bertindak sebagai inspektur upacara. Sejumlah pegawai yang mengikuti upacara mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. General Manager Horizon Ultima Bandung, Yudi, mengatakan tujuan menggunakan pakaian daerah pada upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sebagai bentuk kebersamaan untuk memajukan Indonesia. Yudi mengungkapkan di usia Indonesia yang ke-77 semoga menjadi momentum bagi Horizon Ultima Bandung untuk bangkit setelah terpuruk diterpa pandemi COVID-19. Kami di sini menggunakan baju-baju daerah, tujuannya adalah untuk kita sadar bahwa Indonesia itu berbagai suku bangsa. Yang kita harus bersama-sama, bersatu padu untuk memajukan Indonesia. Dari skala kecil perhotelan, skala kecil Kota Bandung. Usai menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, Horizon Ultima Bandung mempertunjukkan aksi debus yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan. Dari Bandung, Albi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang menggelar 5 cabang olahraga. Ketua KONI Kabupaten Pangandaran, Haji Agus Safanda, mengatakan bahwa KONI Pangandaran mengikuti instruksi dari KONI Jawa Barat, mengingat untuk 5 cabang olahraga yang digelar di Kabupaten Pangandaran cukup ketat dan unik. KONI Kabupaten Pangandaran selalu koordinasi dengan KONI Jawa Barat. Kelima cabang olahraga yang dipertandingkan di Kabupaten Pangandaran adalah olahraga pacuan kuda, terjun payung, selancar, selam, dan berenang. Dari masing-masing cabang olahraga, atlet Kabupaten Pangandaran dipastikan mengikuti kelima cabang olahraga yang siap dipertandingkan. Untuk Porprov 2022 kita ada 5 cabang olahraga yang menjadi tuan rumah di Kabupaten Pangandaran, yaitu selam, terjun payung, berkuda, renang bebas, dan layar. Sementara itu, untuk penyelenggaraan 5 cabang olahraga di perhelatan Porprov Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran akan digelar pada bulan November 2022 mendatang. Pihak KONI Pangandaran dan Provinsi telah menyiapkan tim juri yang profesional untuk penilaian. Dari Pangandaran, Antang Saifur Rahman, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan dukung program vaksinasi nasional